Potsai. Hai sahabat Smaksi, kembali lagi kita di Potsai. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dora. Dan saya Aldo di sini. Dan saya Veronica Selin. Kali ini kita kedatangan orang spesial nih. Siapa yang kepo? Yaitu Bu Fani. Weh, ada Bu Fani lagi. Kita akan bertemu lagi nih sama Bu Fani. Halo semuanya, ketemu lagi ya. Ini podcast kedua bersama dengan Bu Fani. Temanya bulan ini adalah bulan Maria. Oh iya, udah mau masuk ke bulan Maria ya? Sudah masuk, kita Iya. sudah masuk bulan Maria. Belum lagi gereja. Bu Fani, saya mau tanya. Bulan Maria itu maksudnya bagaimana, Bu? Oke, bulan Maria itu maksudnya, sebelumnya Bu Fani jelaskan dulu. Jadi ada 2 bulan dalam setahun yang kita gunakan, yang gereja Katolik nobatkan sebagai bulan Maria. Bulan Mei itu sebagai bulan Maria dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Tapi antara bulan Mei dan bulan Oktober, walaupun berbeda namanya, bulan Mei sebagai bulan Maria, Oktober sebagai bulan Rosario, tapi maknanya sama, yakni di 2 bulan itu, antara bulan Mei dan bulan Rosario itu sama-sama waktunya bagi orang Katolik untuk berdevosi menghormati Bunda Maria. Kalau seandainya bulan-bulan lainnya kita jarang berdoa, jarang berkumpul bersama-sama untuk berdoa Rosario. Jadi gereja Katolik menempatkan pada bulan Mei dan bulan Rosario wajib bagi orang Katolik untuk berdoa Rosario entah secara pribadi ataupun kelompok. Di sebulan Maria itu ya? Iya. Nah Bu, saya sini juga penasaran Bu. Kenapa bulan Maria itu ditetapkan di bulan Mei Bu? Kenapa nggak bulan yang lain gitu? Kan bulan kan banyak, kenapa harus bulan Mei? Oke, Bu Fani akan menjawabnya. Ada banyak sumber yang menjelaskan tentang ini, tapi ini Bu Fani ambil sumbernya dari websitenya Katolisitas. Oke. Jadi kalau kalian mau belajar banyak tentang yang bagian Katolik Ada di itu, website itu. kalian bisa buka website Katolisitas ya. Jangan hanya scroll TikTok atau IG yang lain. TikTok. Ya, kalau ada waktu luang, kalian bisa kunjungi website itu untuk bisa tahu seluk-beluk segala macam yang tentang Katolik itu. Oke. Bukan endorse. Oke, lanjut Iya. apa Bu? Nah, kenapa harus bulan Mei? Kenapa bukan bulan-bulan yang lain yang dinobatkan sebagai bulan Maria? Jadi, devosi yang mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria itu sudah diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Udah lama berarti. Ya, udah lama banget. Udah lama ya gitu. Tapi praktek ini menjadi populer, dikenal oleh banyak orang itu mulai pada tahun 1700, dibawa oleh barusan udah 200 tahun yang lalu lah, 300 tahun yang lalu. Dibawa oleh para kalangan Ordo Yesuit yang ada di Roma. Jadi devosi ini bermula ketika seorang paus, yakni Paus Pius VII, ditangkap oleh para tentara Napoleon dan dipenjara. Oh, ditangkap gitu? Iya, Oh. ditangkap dan dipenjara. Tapi dalam penjara, Paus Pius VII ini selalu berdoa dan selalu memohon dukungan Bunda Maria. Oh, betul. Di situ juga Paus Pius VII mulai berikhtiar. Dia berikhtiar bahwa saat dia keluar dari penjara, dia akan mendedikasikan sesuatu untuk menghormati Bunda Maria yang selalu dia mohon dukungannya saat dia dalam penjara. Gitu, ya. Nah, pada 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Mei, Bapak Paus ini dibebaskan. Lalu dia kembali ke Roma. Tahun berikutnya dia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria sebagai penolong umat Kristen. Nah, demikianlah devosi kepada Bunda Maria ini semakin dikenal. Dan sampai sekarang kita juga masih mewarisi devosi kepada Bunda Maria itu setiap bulan Mei dan bulan Rosario. Jadi ternyata nggak sekedar cuma berdevosi, ternyata kita juga tahu bahwa kita berdevosi itu ternyata memang ada buktinya. Iya, ada buktinya, ada ceritanya di balik itu. Oke. Nah, lalu pada masa Paus Paulus VI menyatakan dalam ensikliknya yang bernama The Mount of Mary, dalam ensikliknya itu Paus Paulus VI mengatakan bahwa pada bulan ini, yakni bulan Mei, rahmat Tuhan itu turut
turun kepada kita semua. Makanya kenapa bulan Mei itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Bulan istimewa Karena gitu. iya, bulan istimewa. Di bulan ini kita semua berdevosi untuk menghormati Bunda Maria. Oke. Oke. Nah, Bu, saya mau tanya nih, saya penasaran nih. Kenapa sih devosinya itu harus sama Bunda Maria? Kenapa bukan santo atau santa yang lain nih, Bu? Oke, kenapa Bunda Maria? Ini kita kembali ke jawaban yang tadi ya. Iya. Selain dari ikhtiarnya Paus Pius VII kepada Bunda Maria, selain itu Santa Maria juga berbeda dengan santo-santa yang lain, karena Bunda Maria ini langsung berhubungan dengan Yesus sendiri, langsung berhubungan Yesus sendiri. Dia yang mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bunda Maria itu mendapat tempat yang istimewa dan dihormati oleh Gereja Katolik, karena dia menjadi teladan bagi umat manusia karena sikapnya yang berpasrah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Nah, dari sikapnya itu pantas bagi umat Katolik, bagi Gereja Katolik untuk menghormati Bunda Maria. Iya, benar. Dari tadi kan Bu Fani selalu menyebutkan kata devosi. Mungkin ada teman-teman yang lain belum paham tentang mengenali makna dari kata devosi Apa sendiri. itu devosi? Boleh dijelaskan, Saya Bu juga nggak Fani? tahu ya apa itu devosi. Oke, Bu Fani rasa pelajaran tentang devosi ini sudah kalian dapat di kelas 10 ya. Sudah. Ada yang masih ingat? Emang Udah lupa ya? Udah. ya kan sekolah sendiri juga. Kelas 10 ngapain mainan doang, nggak sekolah. Bertengkar? Oke. Oh, lanjut. Apa itu devosi? Harus ingat dong, ini kan udah dapat di kelas 10. Jadi Oh, iya. devosi itu sebuah kebaktian khusus yang ditujukan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Oh. Selain itu, devosi juga merupakan sebuah kebaktian khusus yang ditujukan kepada para orang kudus atau kepada santo dan santa yang lainnya. Nah, bentuk devosi itu ada macam-macam, bisa dalam bentuk doa, dalam bentuk lagu, puji-pujian, atau dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya ziarah atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi devosi ini ditujukan kepada seseorang, ya. Devosi ini ditujukan kepada seseorang, yakni kepada orang kudus, santo atau santa tersebut. Devosi ini banyak orang yang salah kaprah ya. Orang biasanya melihat kita berdevosi ini seperti kita menyembah sesuatu. Misalnya Kan kita kan menyembah patung. Iya. Kamu kok nyembah patung ya? Terus apain sih bawa rosario? Kamu menyembah rosario. Nah, apalagi yang tadi katanya kan salah satu contoh devosi kan kita bersiaran. Nah, Bersiaran bersiaran ke kita Gua ke Maria. Maria. Di Gua Maria kan ada patung Bunda Maria. Iya. Itu gimana, Bu? Dikira patung, nanti kita menyembah patung berhala. Oke, jadi ya itu yang dibilang Bu Fani tadi salah kaprah. Orang yang salah berpikir tentang devosi. Jadi patung, rosario atau yang lainnya Gua Maria itu hanya sebagai sarana kita untuk berdevosi. Yang kita sembah itu orang di balik sarana itu. Nah, berarti itu kayak gini ya, Bu. Kalau kita tuh lagi kangen sama orang, terus kita lagi kangen sama orang, terus kita ngeliatin fotonya gitu supaya menyalurkan rasa kangen itu, berarti kayak gitu ya, Bu? Iya, kayak gitu. Maknanya sama kayak gitu ya. Jadi bukan kamu kangen sama fotonya, tapi orang yang dibalik foto itu. Berarti hanya Iya. sarana saja ya. Berarti kita sebenarnya juga berdoanya ke Tuhan gitu. Iya, Atau orang yang baliknya gitu. ya berarti bukan berarti misalnya aku kangen nih sama mantan ya kan? Iya, lagi Bukan- fotonya Bukan mantan. berarti aku kangen sama fotonya gitu. Oh, enggak. Tapi kangennya Orang sama itu. orangnya. Oh. Jadi foto itu hanya digunakan sebagai sarana. Sama juga dengan kita berdevosi. Kita berdevosi kepada Bunda Maria. Sarana yang kita gunakan itu patung, rosario, dan Gua Marianya itu. Oke. Nah, gitu. Berarti buat teman-teman Katolik nih, buat sahabat-sahabat Semaksi yang dengerin podcast ini, kalian tuh bisa nih kok misalnya kalian dibilang, wah itu orang Katolik itu nyembah patung tuh gitu. Ya itu kalian bisa sanggah perspektif orang lain tuh yang Bisa bilang kayak dibalas gitu. itu. Kita Iya, nggak bisa nyembah dibalas. patung, Ya, guys. mungkin bisa dibalas dengan pertanyaan dengan jawaban Terus yang jawaban, kamu kalau kangen Iya. lihat fotonya dia kan, ya udah sama. ya sama kayak gitu. Mungkin Oh. kalian nggak usah jawab, tapi cukup diberi contoh seperti apa yang Beri contoh disampaikan aja. Veron, bisa. Iya. Nah, Bu, apa saja sih bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan selama bulan Maria ini? Untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Ya. Apa saja? Bentuk kegiatan banyak ya, seperti yang kemarin sudah kita lakukan, yakni Rosario. berdoa rosario. Jadi Berdoa yang rosario. paling utama, paling penting itu pasti berdoa rosario. Atau kalau nggak offline, kalau nggak pandemi seperti ini, banyak orang juga yang
melakukan ziarah atau kunjungan ke gua-gua Maria seperti di Sendang Sono atau di Osara. Osara. Iya. Iya. Pasti tempat-tempat seperti itu ramai pada saat bulan Mei atau bulan Oktober. Pokoknya saat memperingati Ya, itu. ada banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Maria untuk menghormati Bunda Maria. Misalnya juga dilakukan dengan novena secara pribadi atau doa rosario secara pribadi dan secara berkelompok. Nah, ngomong-ngomong soal berdevosi, kita kan kalau berdevosi pada Bunda Maria kan apa harus dengan rosario saja kan? Kalau setahu saya nih, kita berdoa novena itu kan juga kepada Bunda Maria. Kenapa kok yang ditekankan, yang ditegaskan itu cuma rosario? Padahal kan juga doa novena salah satu bukti bahwa kita tuh memohon kepada Bunda Maria bakal dituruti juga. Oke, Gitu. kalau untuk bulan Mei ini bukan hanya ditekankan rosario, tapi rosario dan novena itu, kalau novena itu lebih bersifat pribadi. Oh, lebih bersifat pribadi. Jadi coba deh Aldo bayangkan satu kelas berkumpul, terus masing-masing itu punya wujud masing-masing. Iya, beda-beda. Pasti sih. wujudnya beda-beda ya, nggak mungkin disatukan dalam novena itu. Iya Kalau sih. novena itu harus punya satu tujuan yang khusus, fokus tujuannya itu apa, dan biasanya lebih banyak orang novena itu secara pribadi, bukan secara berkelompok. Oke, oke. Lagian kan kalau novena itu waktunya harus tepat, Iya, terikat waktunya harus tepat. Jadi kalau misalnya hari ini kita mulainya jam 7, besok juga harus jam 7, nggak boleh. Iya. Jadi Dari- harus berturut-turut Iya, hari sampai ke-9 hari itu. ke-9 itu tempat yang sama, waktu juga harus sama. Nah, kalau seandainya kita gunakan itu di bulan Mei, pasti bentrokan dengan orang-orang lain. Mereka juga pasti punya kesibukan di jam itu. Makanya kenapa kita orang-orang lebih menggunakan rosario daripada novena. Novena itu sebaiknya dilakukan secara pribadi saja. Secara pribadi. Terus Iya. juga kan kalau novena kan memang kita fokus waktunya gitu kan. Kalau rosario kan selama mereka bisa, ayo kita kapan Iya. gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Pantesan ya kalau di gereja tuh biasanya disebutin itu Wujud syukur, ujung-ujungnya ya. wujud syukur terkaburnya doa novena Gitu. Iya. tentang Iya. inilah lulus SNMPTN lah atau kesembuhan lah. Lalu kalian tahu nggak kenapa sih harus diumumkan di gereja? Enggak tahu, Bu. Kalau menurut saya nih Bu ya, itu diumumkan di gereja itu karena gereja itu pingin kita tuh semua tahu bahwa kuasa doa novena itu benar-benar ada nyata gitu Bu. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Veron, supaya semua orang itu tahu kalau sebenarnya novena kepada Bunda Maria itu adalah benar-benar kuat, benar-benar nyata. Jadi banyak orang yang akhirnya mau berdoa novena kepada Bunda Maria itu dengan bukti-bukti yang sudah ada. Bukti itu bisa diketahui saat romo atau imam membacakan wujud itu di gereja. Wujud-wujud itu. Iya. Oke. Nah, lalu di masa pandemi nih Bu, karena kan setahu saya selama saya di gereja atau mungkin di lingkungan gereja itu kan kalau misalnya masa normal gitu kan kalau berdoa rosario kan selalu berkumpul gitu. Nah, kalau masa pandemi kan kita nggak bisa ngumpul Bu. Apakah kalau misalnya kita harus doa online terus bersama gitu atau gimana? Karena kan setahu saya kalau ya kali kita berdoa pribadi gitu kan. Apa bagaimana gitu Bu? Sebenarnya kayak doa pribadi kan juga bisa, cuman kan kita yang kita tahu sebagai umat Katolik, Nasrani, Nasrani. itu Tuhan mengatakan jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, jadi itu bagaimana gimana, Bu? solusinya gitu? Enaknya Oke. gimana Bu? Ini Bu Fani mau luruskan lagi tadi yang disampaikan oleh Veron ya. Ya. Jadi bukan soal 2 atau 3 orang yang berkumpul terus doanya diterima, atau bukan soal kalau kita online doanya nggak diterima, bukan seperti itu. Oh. Jadi doa pasti diterima. Pasti Yang diterima, penting, ya. yang paling penting itu bukan berapa orang yang hadir di situ, tapi yang paling penting itu adalah niat dari kita yang mau berdoa itu. Kita niatnya apa? Percuma juga kalau seandainya kita berkumpul doa sama-sama tapi doanya itu nggak ada niat, doanya hanya karena terpaksa. Doa ikut tapi Ya, otaknya kosong. ya itu Oke, berarti oke, sama aja kan. Mendingan walaupun kita doa secara online, tapi kalau kita ada niat, itu Tuhan pasti juga akan menerima doa kita itu. Oke, oke. Tapi niatnya harus baik ya. Iya. Kalau niatnya Iya. jelek-jelek. Iya, ya Jangan harus gitu. baik lah. Lalu kalau selama masa pandemi ini kita bisa mengisi bulan Maria ini, ziarah kan nggak bisa ya? Nggak bisa Ya, kan pandemi. ziarah nggak bisa, apalagi di luar kota nggak bisa. Iya. Jadi kita bisa isi dengan doa rosario secara online seperti yang sudah kita lakukan kemarin, Ya. atau kita bisa doa secara pribadi di rumah.
bersama keluarga kita juga bisa, nggak harus bersama umat CKUB, tapi bisa juga dengan orang tua kita di rumah atau seluruh keluarga kita yang ada di rumah. Oke, ada juga Bu Fani juga mau memberikan informasi kalau selama bulan Mei di tahun 2021 ini ada hal yang istimewa. Apa itu? Kenapa? Karena Paus kita mengumumkan ada doa Rosario Marathon. Waduh. Apa itu Bu doa Apa itu? maraton? Doa Rosario Marathon itu doa Rosario yang diselenggarakan oleh Vatikan Roma dan disiarkan langsung melalui YouTube Vatikan Di News. live langsung gitu. Iya, di live langsung dari YouTube Vatikan News. Jadi kalau kalian mau mengetahui informasinya, lagi-lagi Bu Fani sampaikan, tolong kalau pegang smartphone atau yang lain jangan hanya scroll media sosial atau apa ya. Buka juga website Vatikan News. Kalian buka website Vatikan News lalu lihat hari ini doa maraton Rosario-nya itu jam berapa. Karena doanya setiap hari itu beda-beda. Misalnya, Gimana? iya, Ya beda-beda gimana? iya, maksudnya jamnya beda-beda. Karena dari tempat yang berbeda-beda gitu. Oh, loh. di Misalnya, lokasi Beda-beda gimana Bu? Kan Gimana? maraton. iya. Kan maraton, apakah maratonnya cuma di dalam Roma atau Enggak, gimana Bu? jadi beda-beda. Misalnya hari ini doa Rosario-nya dilaksanakan di Gua Maria yang ada di Korea Selatan. Wow, Lalu besoknya doa Rosario-nya disiarkan langsung dari Gua Maria yang ada di Spanyol. Pokoknya setiap hari berbeda-beda tempat disiarkan, tapi masih dari saluran YouTube yang sama dari Vatikan News. Makanya jamnya juga berbeda-beda. Beda. Kalau kita untuk mengetahui jamnya, rajin-rajin deh kunjungi itu Vatikan News websitenya. Tapi bagus banget nih Rajin. programnya Iya. Paus nih. Selain kita bisa Doa bersama. doa bersama, kita sekali jalan-jalan online. Iya, sekaligus kalian jalan-jalan online, jalan-jalan virtual yang belum pernah ke Korea Kita Selatan. keliling dunia tapi secara virtual. Iya. dan juga Keliling kita dunia. sekalian berdoa. Berdoa. Iya, betul. Gratis pula. Gratis lagi. Gratis pula, gak usah ngeluarin biaya kan ya? Iya, cuma ngeluarin ya Kuota data. doang ya? Cuman ngurangin kuota, tapi yang pakai wifi nggak apa-apa ya. Nah, Bu, saya penasaran nih, kan dari tadi kita sudah ngomongin tentang teladannya Bunda Maria dan segala macamnya. Nah, kalau untuk Ibu sendiri nih, apa yang Ibu kagumi dari sosok Bunda Maria? Oke, ini dari pribadi Bu Fani ya. Iya. Yang Bu Fani kagumi dari Bunda Maria itu sikap pasrah berserahnya dia kepada Tuhan. Bu Fani coba memposisikan diri Bu Fani misalnya saat itu posisinya Bu Fani ada di Bunda Maria, Bu Fani pasti akan merasa aneh dan bisa-bisa kalau dari pribadi Bu Fani pasti akan menolak karena Ya, belum hamil, bersuami, disuruh hamil, Iya. lalu melahirkan anak yang kita nggak tahu dari mana kan. Iya. Tapi Bunda Maria tahu saat itu dia disuruh oleh Tuhan, dia diperintahkan oleh Tuhan, dia tahu bahwa akan ada akhir yang baik dan Bunda Maria mengiyakan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu. Sehingga terakhirnya ada buktinya kan. Iya. Oh iya iya. Anak yang dikandungnya itu menjadi seorang penyelamat. Nah, dari Sebagai juru selamat. iya betul, dari Bunda Maria itu Bu Fani juga akhirnya belajar kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa berserah kepada Tuhan, maka semuanya pasti akan baik. Iya. Pasti akan mendapatkan hasil akhir yang baik. Iya. Berarti kita secara nggak langsung harus mengikuti teladan Maria ini. Iya, bukan sarangan, emang harus itu, harus wajib. mengikuti. Harus mau berserah kepada Tuhan. Kalau ada apa-apa ya Harus. berserah aja. Berserah aja, jangan biasanya umur-umur kalian sekarang kalau ada masalah, dapat masalah selalu mengumpat Tuhan kan. Ah, itu. Saya Tuhan jahat, Tuhan gak sayang sama aku, ngasih aku masalah ini. Pasti entah soalnya gini, Tuhan aku kok dapetnya kayak gini-gini Iya. sih gitu. Tuhan kok aku dapat cowok kayak gini sih, aduh. Tuhan kenapa kok relationshipku kayak gini Aduh. sih gitu. Aduh. Tuhan, kenapa aku di ghosting? Aduh, nah itu. Nggak boleh ngeluh kan? Oke, dari saat itu kalian bisa belajar dari Bunda Maria, apapun itu dia selalu berserah kepada Tuhan, selalu setia kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya dia akan mendapatkan hasil akhir yang baik. Wow. Oke. Ternyata Luar biasa keren sekali. banget ya semua yang berhubungan sama bulan Maria ini. Wah, ternyata nggak kerasa nih, kita udah hampir 20 menit kita ngomong kayak gini. Seru banget ternyata. Kita bisa Seru banget sih. Seru banget, gila sih. Gila ya. Terus kita bisa dapat pengetahuan baru, kita juga bisa ternyata dapat informasi ini dari Bu Fani. Iya. Kita ternyata bisa nih jalan-jalan online. Oh iya. Bukan hanya jalan-jalan, tapi doa juga ya. Doa juga, ada ya. Doa sambil juga jalan-jalan. Itu sudah pasti. Nah, sekian nih untuk Potsai kali ini. Sekian aja ya. Oke, terima kasih. Stay tune terus buat Potsai selanjutnya dan Stay pasti tune.
bakal punya tema-tema yang lebih seru lagi. Ya, untuk Bu Fani terima kasih ya Bu. Terima kasih, Sudah ya. jadi sumber di sini. Iya. Ya, sekian dari Sekian dari semuanya. kami, terima kasih. Dadah. Dadah.